فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. قال al-mu'allif rahimahullah. Setelah beliau menyebutkan tentang pertengahannya Islam di antara agama-agama, berapa hal? 5. Yang pertama, Allah, hak para nabi, hak atau dalam hal ibadah, dalam hal ini toharoh, kemudian makanan dan minuman, dan yang terakhir kisos. Qala rahimahullahu ta'ala. Sekarang akan disebutkan pertengahannya Ahlus Sunnah di antara kelompok-kelompok yang ada dalam Islam. Qala rahimahullah thumma dzakara al-mu'allif rahimahullah usulan khamsah kana Ahlus Sunnati wal Jamaah fiha wasata baina firaqil ummah. Kemudian mu'allif menyebutkan 5 perkara, 5 pondasi di mana Ahlus Sunnati wal Jamaah adalah pertengahan di antara kelompok-kelompok yang ada di antara umat ini. Al-aslul awal, yang pertama, babul asma'i was sifat, dalam bab nama dan sifat. Ahlus Sunnah pertengahan. Qauluhu, ucapan beliau, fahum wasatun fi babi sifatillahi subhanahu. Mereka adalah pertengahan dalam bab sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Baina ahli ta'til al-jahmiyah, mereka berada di antara ahli ta'til, orang yang menolak sifat Allah, seperti Jahmiyah, wa ahli tamsil al-musyabbihah, dan di antara ahlu tamsil al-musyabbihah yang menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Mereka pertengahan. Mereka tetapkan sifat tapi tidak sama seperti sifatnya makhluk. Tengah-tengah kan? Nah. Hadani tarafani mutatarrifan. Ini adalah 2 kelompok yang saling bertolak belakang. Ahlu ta'til al-jahmiyah wa ahlu tamsil al-musyabbihah. Ahli ta'til jahmiyah dan juga ahli tamsil al-musyabbihah. Fal jahmiyah, adapun jahmiyah, yungkiruna sifatillahi azza wajal. Mereka menolak sifat Allah Subhanahu wa taala. Bal gulatuhum yungkiruna al-asma. Bahkan orang-orang yang ekstrim di antara mereka, gulahnya, orang gulu. Dengan Jahmiyah yang gulu bahkan juga menolak apa ini? Nama. Kalau Jahmiyah yang biasa yang ditolak hanya apa ini? Sifat. Kalau yang gulu bahkan nama pun juga ditolak. Allah nggak punya nama. Wa yaqulun, dan mereka mengatakan la yajuzu an nusbita lillahi isman. Kata mereka, kita tidak boleh menetapkan untuk Allah nama. Wala sifat, tidak pula sifat. Li'annaka idza atsbatta lahu isman, karena kalau kamu tetapkan untuk Allah nama, syabbahtahu bil musammayat, kamu samakan berarti Allah dengan yang punya nama. Siapa ini? Makhluk. Nah, makhluk punya nama, kalau kamu beri Allah nama berarti kamu samakan Allah seperti siapa? Makhluk. Au sifat, atau juga sifat. Syabbahtahu bil mausufat, maka kamu sifati, kamu samakan Allah dengan yang punya apa? Nah. Kamu samakan Allah dengan yang punya apa ini? Sifat, makhluk juga. Nah, idzan, maka kalau begitu kata mereka, la nusbitusman wala sifah. Kalau begitu tidak ditetapkan untuk Allah nama, tidak pula apa? Sifat. Wa ma adhafallahu ila nafsihi minal asma. Adapun yang Allah sandarkan kepada dirinya berupa nama. Allah bilang dia Ar-Rahman, Allah bilang dia apa ini? Ar-Rahim. Adapun yang Allah sandarkan kepada dirinya berupa nama, fahuwa min babil majaz. Itu bab apa ini? Majaz. Itu cuma bahasa kiasan. Allah nggak punya nama Rahman aslinya. Allah nggak punya nama Rahim aslinya. Itu hanya bahasa kiasan saja. Majaz. Walaysa min babit tasammi bihadhil asma. Bukan dalam rangka ingin memberi dirinya nama dengan nama itu. Bukan. Allah bukan ingin memberitahu kita bahwasanya dia punya nama Rahman, dia punya nama apa? Rahim. Bukan. Wal Mu'tazilah, dan juga kelompok Mu'tazilah, yungkiruna sifat wa yusbituna al-asma. Al-Mu'tazilah mengingkari sifat tapi masih menetapkan apa ini? Nama. Wal Asy'ariyah, adapun Asy'ariyah yusbituna al-asma wa sab'an minas sifat.
mereka menetapkan nama dan 7 dari apa? Sifat saja. Nah, wa kullu haula'i yashmaluhum ismu ta'til. Mereka semua ini masuk ke dalam kelompok apa ini? Ta'til. Mereka menolak untuk menetapkan bagi Allah Subhanahu wa taala semua nama dan apa ini? Sifat. Ada yang menolak semua, ada yang menolak apa ini? Sebagian. Sehingga yang masuk ahli ta'til siapa saja? Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah. Diingat. 3 kelompok yang termasuk ahli apa ini? Ta'til. Wa amma ahlu tamtsil al-musyabbihah. Adapun ahli tamtsil al-musyabbihah yang menyerupakan sifat Allah, mereka tetapkan untuk Allah sifat dan nama, dan tapi mereka samakan seperti sifatnya siapa? Makhluk. Fa yusbituna lillahi sifat. Maka mereka menetapkan untuk Allah sifat. Wa yaqulun, dan mereka katakan yajibu an nusbita lillahi sifat. Wajib bagi kita untuk menetapkan bagi Allah sifat. Li'annahu asbataha li nafsih. Karena Allah telah menetapkannya untuk dirinya sendiri. Nah. Ada yang kelewatan? Oh, ada. Astagfirullah. Kullu haula'i yashmaluhum ismu ta'til. Mereka itu semua masuk ke dalam penamaan apa ini? Ta'til. Lakinna ba'dahum mu'attil, ta'tilan kamilan. Hanya saja di antara mereka ada yang ta'til itu ta'til apa ini? Sempurna dari segala sisi secara keseluruhan. Kal Jahmiyah, seperti Jahmiyah, mereka tolak semuanya nama dan apa? Sifat. Wa ba'dhum ta'tilan nisbiyan. Sebagiannya menolak dengan penolakan yang nisbi, yang relatif, sebagian. Mithl Mu'tazilah wal Asy'ariyah, seperti Mu'tazilah dan apa ini? Asy'ariyah. Amalu tamtsil wal musyabbihah. Fa yusbituna lillahi sifat wa yaqulun yajibu an nusbita lillahi sifat. Kata mereka wajib bagi kita untuk menetapkan bagi Allah sifat. Li'annahu asbataha li nafsi, karena Allah yang telah menetapkannya untuk dirinya. Lakinna yaqulun, tapi mereka bilang innaha mislu sifatil makhlukin. Bahwasanya sifat Allah itu mirip seperti dengan sifatnya siapa? Makhluk. Fahaula'i ghalau fil isbat. Sehingga mereka ini hulu dalam apa ini? Menetapkan fil isbat. Dalam menetapkan nama Allah mereka apa ini? Hulu, berlebih-lebihan. Wa ahlu ta'til ghalau fit tanzih. Adapun ahli ta'til mereka berlebihan dalam hal apa ini? Mensucikan Allah. Mereka takut menyamakan Allah dengan makhluk, akhirnya semuanya mereka apa ini? Mereka tolak. Nah, sehingga dua-duanya apa ini? Gulu. Yang satu gulu dalam apa? Menetapkan, yang satu gulu dalam apa ini? Mensucikan. Ahlussunnah di mana? Tengah-tengah. Fahaula'i qalu, mereka mengatakan yajibu 'alaika an nusbita lillahi wajhan. Wajib bagi kita, bagimu untuk menetapkan bagi Allah wajah. Wa hadzal wajhu mithlu wajhin. Dan wajah itu seperti apa? Seperti wajhin ahsan wahidin min bani Adam. Mirip seperti wajah yang paling ganteng dari manusia. Wajah Allah itu yang paling kayak wajahnya manusia yang paling apa ini? Tampan. Mereka samakan dengan sifat siapa? Makhluk. Qalu li'anna Allah khatabana bima naqil wa nafham. Alasannya kata mereka karena Allah mengajak kita bicara dengan sesuatu yang kita fahami. Nah, wajah yang kita fahami bagaimana? Wajah siapa? Wajah makhluk. Ini syubhatnya mereka. Kata mereka Allah itu ngajak kita bicara dengan sesuatu yang kita apa ini? Pahami. Dan wajah yang kita pahami adalah wajah manusia. Iya kan? Kenapa kok tidak wajah manusia? Ya nggak mungkin pakai wajahnya apa ini? Binatang. Paham ya? Nah, makanya kata mereka ahsan wahid. Wajah orang yang paling apa ini? Ganteng. Nah, nggak kayak kita lah pokoknya kata mereka. Ini jelek-jelek. Sama kita semua. Kayak Nabi Yusuf dan Nabi Adam. Nabi Yusuf kan setengah, itu dari setengah ketampanan. Nah, kalau Adam pakai muka dia kita masuk ke dalam apa ini? Surga. Seperti bentuknya Nabi Adam, orang masuk surga. Qalu li anna Allah khatabana bima na'qil wa nafham. Qala wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kata Allah, dan tetap kekal wajah Rabbmu yang memiliki kemuliaan dan keagungan. Wala naqil wa nafham minal wajhi illa man syahid. Dan kita tidak memahami dari wajah itu kecuali apa yang kita saksikan, kata mereka. Ini syubhatnya. Wa ahsan ma nusyahid al-insan. Dan yang paling baik, yang paling tampan yang kita lihat adalah siapa ini?
manusia, bukan apa? Bukan hewan. Nah, sehingga wajah Allah kayak wajah siapa? Manusia. Karena wajah manusia yang paling apa ini? Paling bagus kata mereka. Fahuwa ala za'mihim wal iyadu billah ala mithli ahsan wahidin minasyababil insani. Maka dia wajah itu menurut persangkaan mereka wal iyadu billah seperti wajah yang paling tampan dari seorang pemuda dari kalangan manusia. Wa yad'una anna hadza huwal maqul dan mereka menganggap anna hadza huwal maqulun gitu. Jadi wa yad'una anna hadza wal maqul saja kan? Pulpen. Kalau ada duit ya kan nggak usah beli cetakan jelek ya. Capek. Ini gara-gara nyari murah. Kalau udah ngerti nggak apa-apa, bisa tahu mana yang nggak masuk. Kalau nggak ngerti, wa yad'una hadza huwal ma'qul dan mereka menganggap bahwasanya inilah yang masuk di akal. Nggak mungkin dibayangkan wajah yang lain yang nggak masuk di akal. Yang paling masuk di akal ya kita bayangkan wajah siapa kata mereka? Wajah manusia. Nah, wa amma ahlus sunnati wal jamaah, adapun ahlus sunnah wal jamaah, qalu kata mereka nahnu na'khudzu bil haqqi alladzi ma'al janibain. Kita mengambil kebenaran yang ada pada dua kelompok ini. Masing-masing itu punya dua kelompok. Menetapkan sifat benar nggak? Benar. Mensucikan Allah benar nggak? Benar. Sehingga kita ambil masing-masingnya yang benarnya. Itu ahlus sunnah. Sehingga mereka tengah-tengah ngambil kebaikan yang ada pada kelompok yang pertama, ngambil kebaikan pada kelompok yang kedua. Sehingga mereka mengumpulkan kebaikan yang paling apa ini? Banyak. Paham ya? Paham maksudnya? Dari kelompok yang menolak, yang menafikan sifat bagi Allah, ada nggak kebaikannya? Karena mereka ingin mensucikan Allah. Yang menetapkan sifat, betul tidak? Betul. Karena Allah sendiri yang mengatakan dia punya apa ini? Sifat. Sehingga masing-masing kebaikannya kita apa ini? Kita ambil sehingga kita lengkap punya kebaikan dari semuanya. Mereka nggak lengkap. Hulu mereka. Nah, Ahlus Sunnah mengambil kebenaran yang ada pada dua kelompok tersebut. Fana'khudzu bil haqqi fi babi tanzih. Kita mengambil kebenaran dalam bab pensucian. Bagaimana pensucian yang sesuai dengan bagaimana pensucian yang benar itu? Fala numatsil. Maka kita tidak menyerupakan Allah Subhanahu wa taala. Wa na'khudzu bil haqqi fi janibil itsbat. Dan kita mengambil kebenaran pada sisi penetapan. Fala nu'atil. Maka kita tidak menolak sifatnya siapa? Allah. Kita tetapkan. Sehingga ditetapkan tanpa diserupakan. Ini kan jadi di tengah-tengah kita. Kita tetapkan tapi tidak diserupakan. Nah. Bal itsbatun bila tamtsil. Bahkan penetapan yang tanpa adanya apa ini? Penyerupaan. Wa tanzihun bila ta'til dan pensucian tanpa menolak. Menetapkannya enggak sampai gas habis sampai disamakan kayak siapa? Makhluk. Ditolaknya pun tidak sampai habis sampai ditolak nama dan apa ini? Sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, nutsbitu kita menetapkan lakin biduni tamsil, tapi tanpa apa ini? Menyerupakan. Kita bilang Allah punya wajah, tapi kita bilang enggak sama kayak wajah siapa? Makhluk. Wa na'khudzu bil adillah min huna wa min huna. Sehingga kita mengambil dalil dari sini dan dari sini. Semuanya kita ambil. Wal khulasah kesimpulannya hum wasatun fi babi sifat. Mereka adalah pertengahan dalam bab sifat. Baina ta'ifataini mutatarrifatain. Di antara dua kelompok yang saling bertolak apa ini? Belakang. Ta'ifatun qalat fi tanzih. Satu kelompok berlebihan dalam mensucikan Allah. Wan nafi dan dalam penafian. Wahum ahlu ta'til minal jahmiyah wa ghairihim. Dan mereka adalah ahli ta'til dari kalangan jahmiyah dan yang selain mereka. Wa ta'ifatun ghalat fil isbat. Dan kelompok yang satunya mereka berlebihan dalam menetapkan bagi Allah Subhanahu wa taala. Wahumul mumatsilah. Nama kelompoknya apa? Mumatsilah. Orang-orang yang menyerupakan. Wa ahlus sunnati wal jamaah yaqulun. Sementara ahlus sunnah wal jamaah mereka mengatakan la naghlu fil isbati wala fil nafi. Kita tidak berlebih-lebihan dalam menetapkan, tidak pula dalam apa ini? Menafikan. Wa nusbitu biduni tamsil, kita menetapkan tanpa menyerupakan liqaulihi ta'ala karena Allah sendiri yang mengatakan laisa kamislihi syai'un. Bahwasanya Allah tidak ada yang serupa dengannya suatu apapun. Sehingga dibantah bagi ahli apa? Tamsil. Allah sendiri yang bilang laisa kamislihi, enggak ada yang serupa kayak dia. Nah, wah, apakah enggak ada yang serupa lantas enggak punya nama? Punya nama enggak? Punya sifat enggak? Punya. Allah lanjutkan ayatnya. Wa huwas sami basir dan Allah Maha apa ini? Mendengar juga Maha apa ini? Melihat.
Ini dua ayat ini langsung bantahan bagi dua kelompok tersebut. Bagi kelompok yang menyamakan, bantahannya pakai apanya? Awalnya. Laisa kamitslihi syai'un. Untuk yang menolak sifat, kita bantah pakai ujungnya. Wa huwa sami basir. Allah sendiri yang menafikan kesamaan, Allah sendiri yang menetapkan untuk dirinya apa ini? Nama dan sifat. Sehingga ini bab yang pertama, pertengahannya Ahlus Sunnah di antara kelompok-kelompok yang ada dalam Islam, yaitu dalam masalah nama dan apa ini? Nama dan sifat. Nah, adapun permasalahan kedua yang Ahlus Sunnah pertengahan padanya, insyaallah akan kita baca pada pertemuan berikutnya, insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.